ya teman-teman, dan juga harus rajin mencuci tangan. Nah, cara lain jika kita tidak bisa mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, di depan saya kali ini telah terdapat hand sanitizer. Ini merupakan hand sanitizer yang diproduksi langsung oleh Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan jurusan Farmasi. Mari Bu, Pak, saya bantu untuk menggunakan. Iya. Ini juga saya juga pakai ya. Dan hand sanitizer ini juga bukan hanya dari jurusan farmasi yang memproduksinya, ada juga dari lab kimia ya, lab kimia Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita akan mengetahui atau kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ini mengenai bagaimana strategi ya, terutama bagi pelaku usaha melalui olahraga. Kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yang sangat cantik Ibu dan juga Bapak. Saya perkenalkan narasumber kita yang pertama ada Bapak Reza Sukardi, Masa, MPD. Beliau merupakan dosen di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Dan juga narasumber kita yang kedua itu ada Ibu Dr. Tri Handayani Amalia, SE, MSI, AK, dan AKCA. Iya, selamat datang Bapak Ibu. Ya. Dan saya informasikan juga kepada pemirsa bahwa Ibu Tri ini merupakan dosen di Fakultas Ekonomi ya, Universitas Negeri Gorontalo. Tapi sebelum itu nih saya masih pengen bertanya nih Bu. Saya di sini tadi membaca gelarnya Ibu, ini AKCA ini seperti apa ini? Kira-kira AKCA ini apa nih Bu? Saya penasaran. AK itu akuntan, kalau CA itu Certified Akuntan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, ikutin ini gelarnya dari Ibu ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, ketika kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, bagi para penjual ataupun pedagang-pedagang kecil, terutama pertokoan, ini menjadi yang terkena dampak terbesar dari pandemi COVID-19 ini. Kira-kira tanggapan dari Ibu dan juga Bapak sebagai pelaku usaha melalui strategi olahraga ini kira-kira bagaimana? Saya dari Ibu Tri dulu deh. Ya, kenapa kita berbicara tentang strategi olahraga? Karena ada kaitannya dengan bagaimana usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun tidak sama pada saat belum terjadi COVID gitu. Salah satu saya menggarisbawahi ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Aspek pertama adalah aspek keuangan, aspek kedua aspek marketing, dan aspek ketiga aspek sumber daya manusia. Nah, kalau aspek keuangan itu jadi saat ini saya ingin sharing saja, berbagi pengalaman apa yang saya rasakan, apa yang saya alami selama ini, karena memang saya 3 tahun terakhir saya membuka usaha kecil-kecilan. Jadi saya sebagai pelaku usaha juga ya Bu ya? Saya membuka toko yang menjual bahan-bahan sembako ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk aspek keuangan yang harus diperhatikan adalah biasanya saya memperhatikan arus pergerakan transaksi yang terjadi setiap harinya dalam usaha saya. Ya, gitu. Kalau dari segi kesehatan nih, olahraga nih Bapak ya, kira-kira dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan selama pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masa pandemi saat ini ya, yang hampir kurang lebih sudah berlangsung sekitar 3 bulan ya. Iya, kurang lebih 3 bulan. Iya, kurang lebih 3 bulan. Dampak yang dirasakan itu hampir menyeluruh ya. Seluruh kalangan masyarakat itu memang berdampak secara langsung. Nah, dari aspek kesehatan memang ini sangat penting dan perlu kita perhatikan, terutama bagi kita masyarakat yang memang diharuskan untuk bekerja dari rumah, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu itu kita tetap disuruh bekerja dari rumah. Dan untuk aktivitas olahraga itu memang beberapa hari terakhir ini memang sudah sangat jarang dilakukan oleh sebagian besar orang, sebagian banyak orang, karena yang pertama mereka banyak tempat-tempat aktivitas olahraga itu yang ditutup. Iya. Ya, karena pembatasan sosial berskala besar. Dan juga untuk mencegah ya penularan COVID-19 ini. Salah satunya itu untuk mencegah penyebaran. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita bisa melakukan olahraga ini di rumah. Iya. Ya.
Jadi memang kita tetap perlu memperhatikan aspek kesehatan itu sendiri. Iya, sangat penting ya berarti aspek kesehatan. Iya. Dari pelaku usaha nih Ibu, Ibu juga nih perkenalkan Ibu Tri ini juga seorang pelaku usaha ya. Jadi kira-kira dilihat dari pelaku usaha itu sendiri ya Bu, Iya. kan dari pentingnya olahraga banyak nih beberapa pelaku usaha yang selama masa di rumah saja mungkin lebih terfokus kepada usahanya, tapi kurang melakukan olahraga. Kira-kira dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Ya. Untuk menjawab, harusnya kita kembali ke apa sih fungsi dari olahraga itu ya. Jadi kalau fungsi dari olahraga itu selain untuk menyehatkan ya, bukan menyehatkan tubuh saja tapi menyehatkan jiwa. Juga untuk meningkatkan imun agar tidak gampang atau mudah terserang penyakit. Terus yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat yang terpenting bagi pelaku usaha, olahraga itu merupakan sarana untuk membangun jaringan bisnis. Itu yang saya rasakan selama masuk dalam komunitas olahraga. Kebetulan saya masuk dalam komunitas olahraga Satria Nusantara sejak 3 tahun yang lalu. Gitu. Nah, apa yang saya rasakan selama ini, saya mengesampingkan yang namanya olahraga. Saya anggap olahraga itu tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu atau hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Nah, setelah saya terserang penyakit, baru saya mencari. Saya berpikir bahwa memang saya selama ini tidak pernah olahraga sama sekali, kecuali waktu SD, SMP, mungkin SMA, kesegaran jasmani itu saya olahraga. Ya. Setelah kuliah ya sudah tidak ada lagi, gitu ya. Karena Kecuali kalau kampus mungkin rumah kampus gitu. Kalau misalnya perasaan mau kena flu, baru saya bergerak-gerak sedikit supaya saya tidak flu berlama-lama. Tapi setelah saya 4 tahun lalu saya terkena penyakit yang namanya ansieta, penyakit kecemasan berlebihan. Jadi saya serba takut. Itu kayak depresi gitu. Asal mulanya tuh kenapa? Karena pada saat bulan puasa, bulan Ramadan, saya di depan laptop seharian. Gitu. Jadi kurang aktivitas ya? Iya, untuk mengejar target menulis gitu. Akhirnya karena di depan laptop terus-terusan, kemudian dalam keadaan puasa, ya nutrisi juga kan tidak seimbang, tapi otak harus bekerja keras. Akhirnya saya terkena sakit ansieta itu, kecemasan yang berlebihan. Jadi saya serba takut. Pulang misalnya saya naik bentor, saya takut. Di perjalanan tiba-tiba siapa tahu saya meninggal, kemudian om bentornya mau antar kemana sampai segitunya gitu. Ya, nah, yang stresnya pada saat waktu itu kan lagi libur, pada saat sudah mulai aktif perkuliahan saya bingung nih bagaimana ini menghadapi mahasiswa, sementara bertemu dengan orang banyak, saya takut gitu. Saya nggak boleh ketemu dengan orang banyak, rasanya pingin berteriak gitu sampai segitunya. Wow, ini juga bisa memicu ya masyarakat yang ada di rumah, jangan sampai seperti penyakit yang pernah Ibu rasakan, jangan sampai masyarakat itu mengalami kecemasan. Iya, karena terlalu banyak menggunakan pikiran, apalagi sekarang informasi-informasi yang mengenai perkembangan COVID-19 jadi serba takut, ini, jadi parno sendiri kan. Nah tadi saya sempat mendengar nih Ibu bilang Satria Nusantara nih, mungkin masyarakat di rumah tidak tahu tuh apa sih komunitas dari Satria Nusantara ini, mungkin bisa sambil dijelaskan? Ya, sewaktu saya sakit gitu, jadi suami saya sering membawa saya setiap hari Minggu ke Gelanggang untuk ikut olahraga. Jadi saya ikut olahraga ini, ikut itu. Dan setelah itu suami saya mencari-cari informasi, kemudian dapat di Facebook tentang komunitas Satria Nusantara ini. Akhirnya saya masuk gitu. Nah kebetulan suami saya juga kan taekwondo, bela diri. Nah dia masuk lagi ke Satria. Bisa macam-macam sama Ibu ini ya. Masuk ke komunitas Satria Nusantara karena saya juga masuk, supaya saya bersemangat, dia juga ikut gitu. Jadi saya masuk bulan Februari 3 tahun yang lalu, tempatnya di RRI. Jadi kita latihan setiap hari Minggu dan malam Rabu. Nah di situ saya diterapi juga gitu. Karena kan kalau Satria Nusantara itu memadukan 3 kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan batin, dan kekuatan iman. Nah itu yang penting. Iman ini penting juga ya. Karena kekuatan fisik melalui gerakan, melalui 10 jurus dasar. Kemudian kekuatan batin yang dimaksud adalah bagaimana kita mengolah nafas kita, Jadi sambil bergerak, sambil bergerak kita sambil mengolah nafas dalam dan teratur. Dan yang ketiga
kekuatan iman, yaitu pada saat kita berolahraga kita selalu bersikir la ilaha illallah. Jadi ini masih tetap berjalan nih Bu selama pandemi COVID-19? 2 bulan saya olahraga sendiri di rumah karena takut. Baru kemarin hari Minggu saya ikut bergabung lagi olahraga, tapi tetap menjaga protokol kesehatan mengikuti ya. Jadi untuk pemirsa di rumah yang masih bingung bagaimana atau di mana tempat melakukan olahraga, mungkin bisa join ya bersama Ksatria Nusantara. Jadi bisa sekalian melatih aktivitasnya selama masa di rumah saja yang kurang melakukan olahraga. Jika dilihat dari Bapak Reza nih, Bapak Reza sendiri sebagai salah satu mungkin ini juga tenaga olahraga ya, karena dosen di Fakultas Olahraga terutama. Kira-kira dari Bapak sendiri selama masa pandemi COVID-19 yang dilihat bahwa banyak tempat olahraga yang ditutup. Kira-kira dari Bapak sendiri melakukan olahraganya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Pertama memang hampir semua tempat-tempat maupun itu tempat fitness, fasilitas-fasilitas umum untuk olahraga itu hampir semua ditutup. Jadi otomatis masyarakat yang kemarin-kemarinnya yang sebelum masa pandemi ini berolahraga, mereka mau tidak mau harus beraktivitas di rumah ya, termasuk saya juga ya, karena aktivitas saya di kampus itu memang ngajar teori praktek, jadi memang kondisi tubuh memang terjaga karena memang rutinitas aktivitas itu yang tidak pernah putus. Tapi di masa pandemi ini memang kita harus pintar menyiasati waktu ini, karena memang kalau di rumah itu bawaannya malas ya, pengen rebahan terus duduk. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang bisa mengakibatkan orang ya tanpa harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, karena memang di rumah itu bawaannya ngemil ya kan, apa saja dimakan. Pasti tidak manis, terkontrol, yang manis pokoknya tidak terkontrol makanan ketika kita terlalu lama di rumah. Istilahnya tidak seimbang ya, tidak asupan seimbang. yang diterima tidak seimbang dengan asupan yang dikeluarkan karena tidak olahraga. Betul. Jadi solusinya adalah tetap kita menjaga aktivitas olahraga ini walaupun kita hanya beraktivitas di rumah. Ya kan, seminggu 3-4 kali itu sudah cukup, dengan durasi waktu kurang lebih 30-60 menit per hari. Itu sudah cukup ya, tidak butuh waktu yang lama untuk berolahraga. Ya. Itu sangat penting ya Pak. Jadi kita harus tetap melakukan olahraga dimanapun dan kapanpun seperti itu. Jadi tetap harus diatur ya Pak olahraganya. Kalau dari lagi nih ya, dari Ibu atau Bapak nih lebih ke... Saya mau menampilkan cerita saya di rumah itu ngapain gitu. Olahraga yang bagaimana pada saat saya di rumah. Nah gitu. ini juga nih saya yang tidak tahu, apalagi saya sebagai anak kos nih sekarang. Saya tuh nggak tahu kalau di kos mungkin saya melakukan olahraga ya, sekedar jumping jack lah atau push up, sit up dan lain sebagainya. Tapi saya belum tahu nih olahraga yang baik dan benar ini gimana. Mungkin bisa ditampilkan. Olahraga sebenarnya olahraga itu bisa juga bukan hanya kekuatan olahraga fisik ya, tapi ada juga namanya olah nafas gitu. Jadi namanya persarafan. Jadi olah nafas itu bisa dilakukan melalui yoga ya, Ksatria Nusantara. Terus ada juga olahraga yang namanya vokalisasi. Olahraga yang namanya vokalisasi itu bisa bersenandung, bisa juga membaca Al-Quran. Itu juga olahraga. Jadi double ya, jadi dapat pahalanya, dapat juga sehatnya. Kemudian olahraga yang ketiga postur namanya. Kalau olahraga postur itu gerakan sholat, karena semua anggota badan kita bergerak, atau senam tai chi. Itu masuk dalam kategori postur. Jadi olahraga itu bisa dilakukan tanpa menggunakan gerakan fisik. Gitu. Jadi kalau di rumah sebagai contoh seperti yang ada di layar kaca ini, saya melakukan olah nafas, ya, olah nafas 15 menit cukup lah gitu, supaya tubuh saya terasa bugar lagi, dapat berpikir tenang, tidak parno, karena selama ini kita melihat pemberitaan, membaca di WhatsApp, grup pemberitaan tentang pandemi corona ini sampai kita jadi parno gitu. Sangat menakutkan ya. Sangat menakutkan. Apabila kita memiliki usaha, saya pernah sampai 5 hari tidak buka toko gitu, karena takut. Kan kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Yang membawa virus itu kan orang sehat kelihatannya ya, tapi sebenarnya dia sakit. Terutama orang yang tidak memiliki gejala ya ini. Iya, itu yang ditakutkan. Jadi lebih bagus saya tutup toko. Tapi kalau tutup toko nggak dapat uang. Gitu. Terus di rumah juga ngapain? Bosan gitu kan. Ya. Nah, kenapa kalau kita menjual itu rasanya senang gitu.
ada yang datang, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dia mendoakan kita supaya kita mendapatkan rahmat. Itu yang saya mau, Iya. gitu. Jadi selama ini juga Ibu tetap ya, Ibu meskipun sebagai pelaku usaha ini sangat luar biasa sekali ya, Ibu tetap menerapkan apa kata pemerintah, jika harusnya toko ditutup terlebih dahulu, Ibunya tutup. Akan tetapi ini juga tidak apa ya, maksudnya di kalangan masyarakat tentunya akan terjadi juga penurunan perekonomian ya di kalangan masyarakat itu sendiri, karena mungkin kekurangannya apa ya, tanpa ada pemasukan tapi kita tetap mengeluarkan untuk kebutuhan ekonominya kita. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri nih selama di rumah aja kan, kalau dari Ibu melakukan olahraga yang tadi sudah ditampilkan di slide, kalau dari Bapak mungkin ada olahraga yang bisa dilakukan selama di rumah aja ini seperti apa Pak? Jadi aktivitas ringan saja ya. Yang pertama bisa melakukannya dengan gerakan push up, ya push up, terus ya jogging di kompleks rumah kita, ya jogging di kompleks rumah, dan ada gerakan-gerakan kardio lainnya yang bisa memberikan tubuh ini apa ya, lebih memberikan tubuh ini supaya lebih bisa meningkatkan imun, ya imunitas tubuh. Ya, jadi karena memang semua orang pasti khawatir, ya jangan sampai virus ini kena salah satu dari kita. Jadi kita kan tidak mau hal itu bisa terjadi kepada kita sendiri. Jadi ya memang aktivitas itu memang penting. Jadi push up, terus ada gerakan-gerakan lain seperti squat jump, ya itu gerakan-gerakan ringan, tapi itu efeknya itu sangat luar biasa, ya bisa meningkatkan atau menyehatkan tubuh kita. Intinya peredaran darah kita tetap berjalan, ya itu yang sangat penting. Karena juga saya pernah dengar tadi Ibu jelaskan bahwa ini olahraga ini menjadi apa ya, mengontrol juga kecemasan kita. Ya, ini sangat penting nih. Sekarang ini informasi di televisi ini juga nih terutama atau di sosial media ini yang menyatakan bahwa COVID-19 ini sudah begitu maraknya ya. Ini sangat mencemaskan di kalangan masyarakat. Jadi untuk masyarakat di rumah diharapkan untuk tetap melakukan olahraga ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, cukup melakukan olahraga ringan seperti apa ya, push up tadi, jogging, bersepeda. Bisa juga naik turun tangga. Naik turun tangga juga bisa ya. Dan untuk kalau misalnya masyarakat, mohon maaf yang tidak memiliki tangga di rumahnya ya, kayak saya kan anak kos nih nggak ada tangga gitu, kita bisa mungkin lari di tempat ya, lari di tempat, mungkin jalan di tempat. Bisa juga mau menambahkan sambil sedikit. ini ya, duduk Gimana jongkok, kemudian berdiri lagi gitu. Saya juga menambahkan sedikit, ketika kita mau berolahraga, karena memang saat ini kita kan dianjurkan oleh pemerintah setiap beraktivitas harus menggunakan masker. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita berolahraga dengan menggunakan masker ini mungkin agak sedikit membahayakan diri kita, ya karena ketika kita berolahraga otomatis tubuh itu akan memerlukan oksigen yang cukup banyak. Sementara yang kita keluarkan saat berolahraga adalah karbon dioksida. Nah, ketika kita menggunakan masker, maka yang kita hirup kembali itu adalah karbon dioksida. Iya kan? Racun. Makanya saya menghimbau atau menganjurkan kalau misalnya mau beraktivitas sebaiknya tidak menggunakan masker, karena memang itu yang pertama oksigen sangat dibutuhkan ya untuk melancarkan peredaran dalam tubuh, ya meregenerasi sel-sel kita. Kalau kita misalnya menggunakan masker, otomatis karbon dioksida yang kita keluarkan maka kita akan hirup lagi. Dan racunnya dihirup lagi ya. Racunnya dihirup lagi. Kalau misalnya sudah karbon dioksida yang ada dalam tubuh, maka gejala-gejala yang kita tidak inginkan itu bisa. Bisa saja kita meninggal bukan karena COVID-19, tapi ada penyakit lainnya, penyakit diri kita sendiri. Ada bawaan penyakit yang memang kita tidak sadari, dan itulah yang memicu. Ya, jadi yang sampai kita terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa tetap olahraga, bisa juga tidak menggunakan masker. Dan selama di rumah saja juga saya rasa tidak ada ya. Misalnya kan selama di rumah kita sendiri hanya keluarga kita juga, saya rasa untuk penularan COVID-19-nya juga tidak akan begitu berbahaya. Tapi kemarin sewaktu saya ikut olahraga bersama-sama dengan komunitas Satria Nusantara, kami memang mengatur jarak ya 1 meter gitu ya. Dan kami melepaskan masker. Karena kan ada olah nafas nih, jangan sampai yang kita hirup kembali itu racun dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu memang, tapi tetap jaga jarak, nggak bersentuhan satu sama lain. Itu juga sangat penting ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, jika ingin berolahraga nih seperti kata narasumber kita bisa tetap menggunakan, mohon maaf nih, menggunakan masker. Jadi saya sendiri nanti yang sakit karena saya bisa melepas masker ya selama di rumah saja, karena itu olahraganya menjadi lebih manfaatnya lebih didapatkan, karena pada saat olahraga ini nafas kita bekerja 2 kali lebih cepat, bahkan 3 kali lebih cepat. Nah, di sini ini nih saya sedikit bertanya nih, dari jika sebagai dari pelaku usaha, mungkin dari Ibu juga pelaku usaha ya,
untuk menjaga kestabilan ekonomi gitu kan. Tadi seperti Ibu jelaskan, kalau tutup mungkin kita akan kekurangan pemasukan istilahnya, tidak ada uang seperti itu. Kira-kira strateginya selama pandemi COVID-19 ini bagaimana? Apakah ada saran untuk melakukan suatu usaha atau dari Bapak Ibu sendiri bagaimana? Kalau dari saya, yang saya terapkan di rumah bisa ditampilkan Iya, contohnya. bisa ditampilkan. Ya. Pada saat saya membuka tempat usaha saya, mana ini gambarnya? Ditampilkannya ya. Bisa ditampilkan? Mungkin bisa ditampilkan ininya Ibu, diklik. Ya, saja. ini. Ya, ini bisa. Nah, selama 5 hari tidak membuka usaha, tentu tidak ada yang uang yang masuk. Gitu. Terus kasihan tetangga-tetangga yang mau belanja, mereka kebutuhannya mengeluh juga. ya, kenapa tokonya tidak dibuka? Kami harus belanja jauh-jauh gitu. Jadi ya tetap saya buka setelah 5 hari berikutnya, tetapi tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang terpenting adalah pada saat kita melayani pembeli. Jadi harus menggunakan ada area cuci tangan yang berfungsi dengan baik atau menggunakan hand sanitizer. Kalau misalnya pengunjungnya agak banyak, diterapkan sistem antri, jadi tidak bergerombol masuk berdesak-desakan kan. Kita harus mengatur Harus jarak. tetap jaga jarak ya. Kemudian yang terpenting adalah di tempat kasir seperti ini ya, saya menggunakan pembatas plastik transparan. Karena kan walaupun mereka menggunakan masker pada saat masuk, jadi yang tidak pakai masker tidak boleh masuk. Jadi memang harus tertib ya. Iya. Jadi biasanya ada pembeli yang datang tidak pakai masker, pulang lagi. Rumahnya kebetulan dekat, kemudian dia pakai masker baru masuk. Bukan namanya kejam, tapi kan Bukan kejam, tapi kita juga sama-sama harus tetap, menjaga diri. menjaga ya. Kemudian karena kan virus ini bisa juga terjangkit lewat uang, ya. Jadi sedapat mungkin harus menggunakan kaos tangan. Walaupun demikian, pada saat tidak ada pembeli habis pakai kaos tangan, saya tetap cuci tangan pakai sabun. Iya, cuci tangan ini sangat perlu ya. Makanya tadi juga saya anjurkan kita kan tidak cuci tangan, kita gunakan hand sanitizer. Iya. Dan informasi yang untuk teman-teman di rumah, jangan silakan bagi kalian yang ingin melakukan pertanyaan bisa bertanya melalui kolom komentar. Nanti narasumber kita akan menjawabnya atau akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Lanjut lagi nih Bu, sudah yang Ibu jelaskan mengenai beberapa strategi ya dari penerapan selama tetap membuka toko. Nah ini sangat penting ya. Kalau dari Bapak sendiri nih kan mungkin selama di rumah aja, apakah ada kontak dengan orang lain mungkin dari strategi olahraganya bagaimana? Ya, jadi kemarin saya sempat kontak dengan beberapa pengusaha UMKM yang ada di Gorontalo maupun di luar wilayah Gorontalo, dan jawaban mereka hampir semua sama, ya, mengalami penurunan omset ya dari bisnis yang mereka. Karena di olahraga itu ada dua, pelaku usaha ada dua. Yang pertama pelaku usaha yang menjual produk, yang berikut dengan menjual jasanya mereka. Kalau jasanya ini seperti yang kita sebagai pelatih, nah itulah kita menjual jasa ke beberapa instansi atau klub-klub olahraga yang ada di provinsi Gorontalo. Nah, sekalipun mereka diterima atau bekerja di klub tersebut, tapi kalau pandemi saat ini, kondisi yang saat ini memang tidak bisa memungkinkan sama sekali. Mereka harus dirumahkan. Yang berikut, atlet juga kan tidak diperkenankan untuk berkerumun di tempat atau di lokasi latihan tersebut. Sehingganya memang efek ini memang sangat berdampak sekali bagi pelaku usaha khususnya di olahraga. Baik pelaku usaha di bidang produk penjualan jasa maupun menjual produk itu sendiri. Ya, event-event yang harusnya bergulir di tahun ini bahkan harus diundur dan itu berdampak juga ke mereka yang menjual produk. Ya, kebutuhan alat-alat olahraga itu semuanya terhenti karena eventnya juga berhenti. Sehingganya memang kalau untuk pelaku bisnis di olahraga itu memang agak sulit sekali ya. Aktivitas juga saat ini kan memang semua dibatasi. Orang olahraga bahkan jarang. Jadi kebutuhan alat-alat olahraga juga mulai berkurang, sehingga bahkan ada teman saya yang menjual produk alat-alat olahraga, pakaian, sepatu itu terpaksa harus menurunkan harga barangnya mereka setengah harga. Ya, sampai begitu mereka bagaimana tetap produktif di masa pandemi ini untuk menjaga kestabilan ekonomi mereka. Itu yang jadi dampaknya ini kaitan antara olahraga dan juga ekonomi ini ternyata sangat penting ya Ibu. Dari Ibu dan Bapak ya, terutama saya nanti cuma nyapa Ibu, dari Bapaknya iri lagi. Jadi ini sangat penting ya, saya rasa juga dari dilihat dari beberapa sekarang tempat-tempat olahraga seperti gym itu juga masih ditutup kan, itu juga
seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa ada 2 pelaku usaha ya, yang Iya. produknya Menjual dan juga produk, pelatihnya. menjual jasa. Betul. Yang pastinya kalau di pelaku gym seperti ini itu ada seorang pelatihnya ya. Ada Iya. instrukturnya kan. Ada Instrukturnya. Jadi mereka yang terkena dampaknya dari perekonomian ini. Bahkan di Nusantara Sakti. Satria Nusantara. Nusantara ada instrukturnya sendiri kan. Nah, Jadi nyamannya ikut suatu komunitas, kita bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama dalam olahraga tersebut. Kemudian kita dipandu oleh guru, instruktur bahwa gerakan ini yang betul, gerakan ini yang tidak boleh gitu dilakukan, dan seterusnya. Jadi ini juga Jadi sangat kita penting. dipandu ya. Tetap menjalin korelasi ya dengan Iya, teman-teman. iya. Karena ini juga penting ya, apalagi bagi Iya. pelaku usaha, Iya. mungkin bisa sharing ke Sharing. teman-teman. Iya, Wah, saya ada betul. usaha Saya seperti ada ini. usaha gitu. Jadi mereka kalau lewat belanja gitu, terjalin silaturahim, tambah teman, tambah saudara. Jadi kalau di Satria Nusantara itu salam 3S. Tuh, salam 3S. Sehat. Mungkin bisa dijelaskan ke penonton? Salam 3S itu sehat, sembuh, saudara. Sehat, sembuh, saudara. Wow. Dapat 3 ya. Dapat 3. Jadi udah dapat sehatnya, dapat kesembuhannya, dapat juga saudara-saudara baru. Iya. Sangat luar biasa sekali ya. Nanti saya bisa join nih kali ya. Masih Boleh. bisa nggak nih kalau cowok join? Oh boleh. Iya. Jadi ini dari bagi pelaku usaha UMKM ya, terutama ini Bapak. Mungkin pernah Bapak jadi pelaku usaha mungkin? Kalau Bisa- ya pelaku usaha mungkin ya hanya sebatas usaha online saja ya. Iya. Tapi itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi karena memang disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, makanya Masih belum ya. Iya, jadi, belum Belum difokuskan tergerak, lagi. belum tergerak. Harus move on Pak, move on. Iya. Itu dia sih. Nah, jadi kan biasanya dari pelaku usaha kecil, berarti saya beralih ke ibu nih gitu. Iya. Jadi pelaku usaha kecil biasanya ini menjadi dampak terbesar ya. Iya. Kira-kira kan dari pelaku usaha kecil mereka mungkin hanya mereka takut bahwa dari mereka ini tidak akan ada perputaran perekonomian, mungkin akan mengalami kekurangan pendapatan Iya. atau istilahnya kasarnya bangkrut gitu ya. Kira-kira untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi pada masyarakat, dari ibu sendiri bagaimana? Ya rasa percaya diri salah satunya adalah melalui olahraga. Jadi fungsi dari olahraga itu untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah itu kenapa bisa rasa percaya diri itu timbul itu mungkin dari yang pakar bagaimana? olahraga tuh. Geser Apakah gitu, ada Bapak. sel-sel yang Mungkin bekerja ada yang sehingga menggerakkan bisa selama olahraga itu kira-kira apa yang Iya, jadi begini. Aktivitas olahraga ini tidak bisa dipandang sebelah mata, ya, karena mood seseorang itu ya tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Kalau kita hanya terlalu banyak rebahan, duduk, dia melakukan hal-hal yang negatif, ya, sehingga menimbulkan mood yang bisa menghasilkan kepikiran yang tidak produktif. Ya, makanya kenapa olahraga penting? Karena ini juga bisa selain menambah imunitas tubuh agar jadi lebih bagus lagi, lebih kuat. Yang berikut akan memberikan seseorang itu mood yang lebih bagus lagi, sehingga untuk beraktivitas itu mereka lebih semangat, ya, lebih percaya diri ya, lebih percaya diri tadi. Karena memang ada sel-sel yang di dalam tubuh itu kalau tidak diregenerasi, nah inilah yang menyebabkan mood kita ya jadi stres ya, stres, berpikiran ya, berlebihan. psikologi juga terganggu. Jadi sehingga untuk melakukan aktivitas apa saja itu memang kita malas untuk melakukan. Apalagi di masa pandemi saat ini yang kita sebagian besar masyarakat lebih banyak di rumah ketimbang beraktivitas di luar. Iya, kebanyakan itu masyarakat juga mungkin belum pada tahu gitu ya. Karena Iya. masyarakat itu yang mereka tahu, apalagi nih sekarang anak-anak muda nih Iya. yang kurang ya olahraganya, bisa saya katakan sangat kurang bahkan. Sangat kurang. Karena mereka mungkin terlalu sering main gadget. Main game ya. Bahkan anak-anak saja, anak-anak itu sekarang mereka lebih banyak, apalagi di masa pandemi ini, mereka lebih cenderung bermain HP ketimbang melakukan aktivitas itu memicu fisik. stres ya. Ya, jadi itu salah satu faktor juga yang menimbulkan stres. Yang saya rasakan setelah berolahraga secara rutin dengan waktu-waktu tertentu itu saya rasa semakin bugar. Kemudian seperti ini, kalau HP itu setelah dicas baterainya penuh, ya itu lah istilahnya. Dari lowbat gitu nggak melakukan olahraga, pas olahraga kayak Baterainya HP full. Seketika langsung kenceng lagi Iya, gitu ya. begitu semangat. rasanya. Rasa bahagia datang, energi positif masuk. Kalau dari keluarga sendiri nih, selama di rumah aja, apakah ada kegiatan olahraga bareng keluarga selama di rumah? Mungkin ada, terutama nih anak-anak nih Iya, Bapak. benar. Jadi kita kebiasaannya itu selama masa pandemi ini
semenjak diberlakukannya PSBB, ya mau tidak mau aktivitas lebih banyak di rumah, tetapi saya tetap memesan ke keluarga, jangan lupa tetap berolahraga. Jadi kalau bisa setelah sholat subuh itu nggak usah tidur lagi ya, Jalan nggak usah, pagi, nggak usah harusnya tidur, ya. nggak usah tidur, nunggu saja sampai matahari terbit jam 6 atau jam 6.30, nah sudah kita bisa beraktivitas olahraga, jalan di kompleks perumahan, yang melakukan gerakan-gerakan kardio di tempat ya statis. Mungkin bersih-bersih di rumah juga termasuk Bersih-bersih olahraga ya. Salah satu Cuci aktivitas piring, juga. mondar-mandir dapur, olahraga Apalagi juga. ibu-ibu nih Mas, Ya, biasanya betul. nyapu gitu kan pagi-pagi. Bisa masak. juga gini, habis sholat subuh jangan tidur, bagaimana caranya mengaji. Nah, itu masuk dalam kategori olahraga persarafan, vokalisasi. Itu masuk. Dapat pahala, dapat tubuh Ya. yang bugar. Lengkap Bu, lengkap. Lengkap ya, jadi kecemasan pun bisa diatur, Kecemasan, masalah-masalah bisa sudah. diatasi dengan olahraga. Ya, untuk itu dari teman-teman di rumah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan layangkan atau canangkan pertanyaan kalian melalui live comment ya pada sore hari ini. Dan setelah yang satu ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari live comment dan juga pertanyaan telah disediakan oleh tim UNG TV. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini hanya di UNG TV. Boleh buka masker? Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan juga pemirsa di rumah yang masih stay on ya untuk menyaksikan live kita pada sore hari ini. Jadi, berikut kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah berasal dari live comment dan juga pertanyaan telah disediakan oleh tim UNG TV. Di tangan saya sudah ada pertanyaannya. Ini dari, langsung saja ya Bu, Pak. Dari Leres Sediawan. Ini pertanyaannya pertama. Assalamualaikum Pak, Bu. Sebelumnya bagus sekali pembahasannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya apakah orang yang sedang terinfeksi virus corona dan sedang dalam masa pengobatan, baik karantina maupun sedang berada di rumah sakit, diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk melakukan olahraga, apakah tidak menurunkan sistem imunnya? Ini dari... Bisa saya jawab? Oke, Ibu dulu deh. Insya Allah kalau olahraga itu tidak akan menurunkan sistem imun selama dilakukan tidak olahraga yang tidak terlalu berat, tidak menyita energi terlalu banyak. Kalau menyita energi terlalu banyak, itu malah imunnya menjadi turun. 3-84 jam setelah olahraga. Itu bahaya kan? Ini berbahaya sekali ya, apalagi untuk pasien. Apalagi tidak rutin, tiba-tiba olahraga yang berat. Nah, itu yang bahaya, biasanya langsung drop. Badan kita terkejut juga ya, bisa ya? Jantung kena dampak, ya sudah habis. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri, apakah bisa dilakukan olahraga bagi pasien COVID-19 ini? Kalau untuk pasien ya, khususnya untuk pasien COVID-19 itu tidak masalah mereka melakukan aktivitas olahraga. Karena memang itu memang salah satu faktor yang harus dianjurkan untuk mereka yang terdampak atau terkena virus COVID-19 ini. Karena kita tidak tahu riwayat penyakit mereka apa. Yang jelas mereka hanya divonis kena atau terpapar virus ya. COVID-19. Sementara kan kalau kita lihat ada beberapa pemberitaan juga bahwa gejala-gejalanya tidak terlalu begitu parah ya Bu. Iya. Mungkin hanya batuk atau sesak nafas ya. Itu juga sesak nafas ya. Jadi bisa melaksanakan aktivitas olahraga tapi tetap harus dengan intensitas yang rendah kalau bisa yang rendah ya, agar supaya jantung kita tidak terlalu bekerja keras ketika kita memaksakan kalau melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi. Jangan sampai ini justru menjadi pemicuan ya, menjadi bumerang bagi mereka. Ya, jangan sampai mereka dengan berolahraga malah menambah ya, parah. Contohnya bisa olah nafas. Seperti yoga gitu. Jadi duduk, menyilangkan kaki ke belakang, posisi badan tegak. Kemudian mengolah nafas ya, mengolah nafas dalam selama beberapa detik. Bisa memejamkan mata. Kalau yang biasa saya lakukan, saya memejamkan mata. Terasa rileks. Jadi kalau kecemasan itu bisa diatasi, insya Allah cepat sembuh. Apalagi mungkin dari sambil bersikir jangan lupa. Oh iya. Pasien ini juga pasti memiliki tingkat kecemasan ya. Iya pasti. Iya. Karena kan mereka sudah terpapar. Iya. Jangan sampai kita meninggal gitu. Iya. Pasti saya pikir pasti seperti itu. Jangan sampai meninggal terus belum siap. Nah, iya. Makanya kan jadi perlu untuk yoga juga bisa ya, Bu, ya, untuk mengolah pikiran mereka supaya mereka lebih berpikir ke yang arah positif. Karena memang ada hasil riset yang mengatakan bahwa manusia yang rutin terbiasa untuk melakukan olah nafas itu memiliki mampu menarik oksigen lebih banyak ke dalam paru-paru untuk dihantarkan ke jantung. Wow. Kemudian dia bisa mengendalikan emosi, bisa lebih bugar dan ya pasti imunnya tambah naik. Sambil bersikir ya. Menenangkan hati kan. Jadi saya juga nanti mau ikut kalau saya stres dari tugas kampus nih, saya di rumah yoga aja, di kos yoga aja kan jadi sehat lagi gitu. Ya, itu jawaban dari narasumber kita ya untuk Leres Sediawan. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Pak dari Abdurrahman. Pak Bu, apakah saat beraktivitas sehari-hari di rumah bisa dikatakan olahraga? Misalnya seperti mencuci baju, menyapu dan lain-lain. Dari Bapak dulu deh. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk aktivitas di rumah, memang ada beberapa klasifikasi. Yang pertama aktivitas yang biasa keseharian kita di rumah. Yang berikut memang aktivitas olahraga yang memang betul-betul kita melakukan olahraga. Jadi dari segi gerakan itu memang sangat berbeda. Tetapi
tidak masalah juga kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas yang lainnya di luar aktivitas olahraga. Misalnya menyapu halaman dalam rumah, ya, ruang tamu, dapur, membersihkan pakaian, mencuci pakaian, Bolak-balik dari dapur ke bolak-balik dapur. itu juga kan sama jalan cepat. Iya, itu Cepat sudah ya. merupakan salah satu aktivitas juga. Tetapi yang lebih utama adalah kalau kita bisa melakukan aktivitas olahraga. Kan olahraga ini hanya butuh waktu 30 menit sampai 60 menit saja. Ya, itu paling maksimal 60 menit. Sudah luar biasa sekali itu kalau kita Saya rasa misalkan. tidak terlalu lama ya. Tidak waktu terlalu itu. lama, kita tidak butuh waktu lama untuk berolahraga. Ya, dengan gerakan-gerakan yang simple, ya, yang semampunya kita bisa lakukan. Jangan terlalu memaksakan. Jangan sampai kalau kita push up sementara usia kita sudah tidak memungkinkan, makanya yang Atau sampai Justru cedera ya. iya, kita. cedera nantinya. Nah, itulah gunanya ada yang pandu gitu. Ada instruktur. Kalau saya menyarankan sedapat mungkin kita masuk dalam klub-klub olahraga atau komunitas olahraga karena ada guru yang memandu bahwa yang benar ini seperti ini gitu. Kemudian hati menjadi senang bertemu dengan teman-teman. Olahraga bersama itu berbeda dengan olahraga sendiri, beda rasanya. Karena olahraga itu kan panggilan hati, naluri. Gitu ya. Kalau misalnya kita olahraga sendiri ya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, oke. Setelah itu malas lagi. Kalau sibuk pasti lupa olahraganya. Tapi kalau kita masuk dalam klub tertentu, komunitas, itu ingat ada jadwal olahraganya Kita misalnya. kayak ada keinginan Iya, juga ya ketemu teman. ketemu ya, teman. gitu. Karena pasti kita sambil olahraga di sela-sela istirahat kita bercanda, Ya, ketawa-ketawa, cuap-cuap ya, iya, cerita-cerita. berbagi pengalaman. Itu kan kita kangen gitu. Kalau dibandingkan harus olahraga sendiri. Kita tidak tahu apakah ini cocok dengan usia saya gitu kan. Itu kan bisa jadi kita melakukan olahraga yang sebenarnya tidak cocok untuk usia. Tips-tips ya, berbagi Iya. trik gitu. Iya. Jadi salah satu tips juga ya, kalau Iya. misalnya kita mau berolahraga di rumah, kita kan sudah saat ini kan zaman modern ya, kita Iya. punya Android, Iya. ada fasilitas wifi di rumah, jadi kita bisa memutar Iya. atau Lihat di YouTube. searching ya, Iya. aktivitas-aktivitas di YouTube, karena itu memang benar-benar gerakan yang dilakukan. Jadi kita bisa jadikan itu referensi. Meniru ya gerakan. Jadi Meniru gerakan olahraga yang ada. melalui YouTube ya. Iya, melalui media gitu. Jadi Ada kita yang jadi pandu. pesertanya, Ya, ada yang pandu. Supaya lebih lebih teratur, terus tujuan gerakan yang kita lakukan lebih Ya, mengena. ada Itu. tujuannya. Jadi Tujuan tidak yang asal penting. tidak asal Ya, betul, gerak. tidak asal melakukan gerak. Jangan sampai Jangan kita belum sampai. pemanasan Ya, kita betul. malah cedera kan. Ya. Karena ada tahapan-tahapannya dari pemanasan dulu ya, terus masuk ke gerakan inti, terus ada peregangan. Ada pendinginan juga. Iya. Itu yang penting. Jadi untuk Abdul Rahman ya di rumah bisa melakukan kegiatan seperti mencuci baju, melakukan kegiatan bersih-bersih, tapi jika bisa lebih baik melakukan kegiatan olahraga ya. Paling tidak keliling-keliling rumah lah ya, jalan sehat, mungkin lari ataupun push up ataupun sit up. Nah, ini ada pertanyaan dari Maya Piloto. Dia menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemateri pada sore hari ini yang telah berbagi pengetahuan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya seberapa pentingkah olahraga bagi para pelaku usaha dan bagaimana implikasinya terhadap keberlangsungan usaha. Terima kasih. Oke, saya ingin menampilkan, boleh tidak ya? Ya, bisa coba silakan ditampilkan. Hasil riset saya. Boleh ditampilkan Ya, mungkin hasil bisa riset? ditampilkan. Bukan. Nah, ini adalah beberapa hasil riset saya tentang memformulasikan konsep harga jual. Jadi di dalam harga jual itu ada modal. Kenapa saya letakkan modal di situ? Seharusnya kan biasanya harga beli atau akumulasi biaya yang dikeluarkan tambah laba atau margin. Tapi saya pernah meneliti di daerah-daerah pelosok untuk pedagang-pedagang sayur, pedagang ikan, dia tidak mengatakan ini harga pokoknya, enggak. Dia katakan ini modal saya. Kalau modal saya sudah kembali, maka saya bisa kasih korting harga. Diskon ya. Jadi ya diskon. Jadi istilahnya modal. Saya pakai bahasa sehari-hari saja. Modal tambah untung. Karena biasanya para pedagang tidak tahu apa itu laba, apa itu margin. Jadi harga jual sama dengan modal tambah untung. Harga jual sama dengan kesehatan dan waktu yang luang ditambah untung. Jadi konsep harga jual itu tidak bisa didefinisikan hanya dengan menggunakan angka-angka, tetapi bisa juga didefinisikan dengan menggunakan nilai-nilai kualitatif. Kalau misalnya seorang pedagang kemudian ada yang membeli barang dagangannya, apakah ada variabel rasa senang? Pasti ada.
Iya. Tapi di formulasi angka-angka dia tidak bisa terdefinisikan kalau rasa senang itu apa gitu. Jadi selama saya berjualan, kalau ada yang datang berkunjung ke toko saya kemudian membeli barang saya, perasaan senang itu muncul luar biasa. Iya. Nah, jadi poin variabel senang itu ada dalam konsep harga sebenarnya. Nah, karena ada konsep kesehatan dan waktu yang luang, kesehatan itu apa tuh? Sehat tubuh, sehat jiwa, sehat iman. Jadi usahakan dalam beraktivitas selalu ada ibadah di dalamnya. Dalam melakukan aktivitas berjualan, jangan lepas dari ibadah, jangan lepas dari Tuhan. Selalu ada Tuhan di dalam aktivitas kita. Itu yang saya maksud. Ini sangat penting sekali ya. Jadi itu jawaban dari Ibu. Kalau dari Bapak mungkin ada tambahan mengenai bagaimana implementasinya bagi pelaku usaha melalui olahraga ini. Jadi khusus untuk pelaku usaha di bisnis olahraga, memang dengan keadaan saat ini yang tidak bisa memungkinkan, jadi ada beberapa alternatif juga ya. Jadi mungkin bukan untuk pelaku usaha juga, tetapi ada beberapa ya mungkin anak-anak muda yang mereka aktif di bidang teknologi ya. Ada di Indonesia itu sekarang sudah berkembang yang namanya e-sport ya, electronic sport. Ya, jadi ini yang saat ini sementara berkembang pesat. Kenapa? Karena olahraga yang berbasis virtual ini sudah digandrungi oleh banyak orang, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan kemarin event-event yang tertunda ya, baik itu cabang olahraga tenis lapangan, MotoGP, Formula One, itu mereka menggunakan e-sport ya dengan basic virtual game. Jadi atlet-atlet itu mereka melakukan aktivitas dari rumah dengan menggunakan virtual game tersebut. Jadi walaupun kompetisi atau event tidak jalan, tetapi dengan stay at home ya, work from home, mereka bisa menggunakan fasilitas ini untuk tetap beraktivitas walaupun dengan keterbatasan yang ada. Jadi dengan itu saya bisa menyarankan bahwa bagi para anak-anak muda yang hobi game, yang hobi teknologi, yang berkecimpung di dunia teknologi, itu bisa memanfaatkan kapasitas mereka untuk dapat menciptakan segala sesuatu atau hal-hal yang lebih variatif lagi untuk tetap produktif di masa pandemi ini. Karena itu bisa menghasilkan uang ya. Uang. Benar. Untuk pencinta-pencinta game seperti yang sekarang yang masih marak itu kan Mobile Legends. Itu masih bisa digunakan sebagai penghasil uang ya buat kita yang di rumah. Karena bagi pelaku usaha, apalagi UMKM ya Bu, memang sangat sulit sekali. Sulit. Di olahraga itu kan dia kan musiman. Jadi kebutuhan juga tidak berhari-hari. Bayangkan yang musiman saja agak susah, apalagi hari yang ini yang harus sudah berhari-hari berhenti total event-event olahraga. Iya. Jadi itu ya jawaban dari narasumber kita mengenai pertanyaan Maya Piloto. Ada lagi Bu nih Pak, pertanyaan dari Leras. Dia bertanya, terkadang kita kan suka terlalu bersemangat nih melakukan olahraga. Nah, kira-kira baiknya kita melakukan olahraga tuh berapa menit sih, dan apa ada batasan kalori yang seharusnya dikeluarkan manusia saat berolahraga? Dari Bapak dulu deh. Ya. Jadi maksimal kita melakukan aktivitas olahraga ya, ini untuk masyarakat umum. Jadi dia maksimal 60 ya, minimal dia 30 menit. Jadi itu sudah cukup untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bisa mengeluarkan lemak-lemak yang tidak baik di dalam tubuh kita sehingga bisa meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi nih bagi pengonsumsi lemak ya. Sangat penting ya. Pola hidup sekarang ini kan Lemak memang dan sangat gula. luar biasa. Lemak dan gula ya. Iya, lemak dan gula. Jadi pola hidup kita sekarang itu sangat berbeda dengan orang-orang dulu. Kalau orang dulu mereka makan makanan yang belum terkontaminasi. Tapi kita sekarang makanan hampir semua itu sudah terkontaminasi. Ada zat asamnya, ada pestisida zat yang cemilan ya. sayur. Iya. Kalau nggak mau pakai pestisida ya makan daun kelor. Iya. Pestisidanya. Itu daun kelor itu kandungan vitamin C-nya, satu mangkuk daun kelor itu setara dengan 3 buah jeruk nipis. Wow. Jadi sebenarnya daun kelor, kok kita beralih ke daun kelor? Nggak apa-apa, mungkin jadi makanan sehat ya, Iya. bisa Pak, untuk menjaga kesehatan Iya, kita. karena kan untuk melawan corona ini memang harus vitamin Dibutuhkan C. sistem imun yang baik ya. Vitamin C dosis tinggi sebenarnya yang harus kita konsumsi. Jangan sampai kita hanya fokus pada virus COVID ini, tapi virus-virus yang lainnya itu kita abaikan. Karena Kita saking abaikan. takutnya untuk penularan COVID, malah yang lain itu lain diabaikan. masuk. Yang lain kita lewatkan. Makanya itu yang tetap
waspada itu penting ya, dengan tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan. Dan satu yang penting adalah membatasi pemberitaan-pemberitaan yang berlebihan yang bisa menurunkan imun ya, dan juga membuat mood kita Menekan masyarakat ya. membuat psikologi terganggu ya, itu beban mental. salah satunya untuk membatasi itu. Sebenarnya yang dampak yang diakibatkan oleh virus corona ini bukan aspek krisis ekonomi saja, tapi krisis mental. Iya. Gitu. Dan ini yang paling besar ya, saya rasa setelah krisis ekonomi, mental juga ini paling besar. Faktor yang kedua itu. Faktor kedua ya. Setelah new normal ya, hidup normal yang baru, itu kita harus siap mental. Kalau kita ketemu dengan teman, tidak boleh lagi yang bersalaman, gitu ya, kan, tidak boleh cipika-cipikin, tidak boleh. Itu sih harus siap mental itu. Itu yang harus diingat. Biasanya refleks kan, refleks. Iya, betul. Itu yang harus diperhatikan juga. Ya, itu ya untuk Laras mungkin bisa diterima ya jawabannya. Dari apa ya? Ini dari tim UNG TV ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Kemarin nih sempat ada berita tentang orang yang meninggal karena bersepeda menggunakan masker dan kekurangan oksigen. Jadi kita tidak harus menggunakan masker saat olahraga di luar atau bagaimana Pak? Ini mungkin dari Bapak dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, memang ada baiknya ketika kita beraktivitas ya, khususnya aktivitas olahraga, apalagi bersepeda, karena bersepeda ini kan intensitasnya agak tinggi, ya. Jadi oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh juga itu memang sangat banyak. Nah, kemarin kalau misalnya kasus itu ya menggambarkan bahwa dia meninggal karena bersepeda dan menggunakan masker, ya itu mungkin bisa jadi salah satu faktornya adalah terlalu banyak menghirup karbon dioksida. Karena udaranya itu hanya menumpuk di bagian sini. Ya, yang dihirup hanya udara yang dikeluarkan. Jadi tidak tidak menghirup udara bebas. Ya. Jadi tidak menghirup oksigen, malah karbon dioksida yang dihirup. Bisa juga mungkin yang meninggal ini punya riwayat penyakit misalnya jantung. Karena memang kalau terlalu banyak memicu jantung bekerja ya. Terlalu banyak karbon dioksida bisa jadi olahraganya terlalu berat ya. Nah, itu salah satunya juga. Terlalu lama ya, karena saking senangnya olahraga. Dia tidak memikirkan bahwa sudah lebih porsinya nih. Dia sudah berada di titik open window. Open window. Jadi pada saat open window itu bahaya itu. Imun turun sekali drastis. Ya, seperti yang saya bilang tadi, 3 sampai 84 jam itu imun kita turun, bayangkan. Kan lama sekali ya. Pada saat itu jangan sampai COVID sudah menyerang saya lagi. Jadi hati-hati, imun saya rendah ya. Oke. Jadi untuk masyarakat dan teman-teman yang ada di rumah, jika ingin menyaksikan ya, mohon maaf, jika ingin melakukan olahraga, itu kita bisa tetap melakukan olahraga meski tanpa menggunakan masker, yang pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, setelah ini kita akan memberitahukan bahwa ada kuis ya di Instagram kita. Instagram kita itu ung.tv. Kalian bisa mengikuti kuis di sana, juga teman-teman di rumah bisa mengikuti kuis di sana. Dan setelah pariwara berikut ini hanya di UNG TV. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok. Langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password. Lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Ya, terima kasih untuk teman-teman dan pemirsa di rumah yang masih stay menyaksikan live pada sore hari ini. Jadi informasinya yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, bahwa di Instagram kita itu sedang mengadakan kuis ya pada setiap episodenya. Jadi untuk teman-teman juga masyarakat di rumah dihimbau, saya menyarankan untuk teman-teman yang ada di rumah. Saya jadi grogi nih ya, karena sudah break segmen saya jadi grogi gitu. Oke, karena kita akan memberikan informasi-informasi yang sangat mengedukasi setiap harinya. Jadi pantengin terus Instagram kami yaitu ung.tv.
Dan untuk syarat mengikuti kuis dari Instagram adalah dengan cara memfollow akun Instagram kami. Dan juga saksikan terus live melalui laman Facebook teman-teman dan pemirsa di rumah. Dan sekarang nih saya ingin mendengar pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah dari Ibu dulu deh. Untuk closing statement-nya mungkin bisa disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Para pemirsa TV UNG dimanapun Anda berada, manusia itu ibarat pedagang. Modalnya adalah kesehatan dan waktu yang luang. Seorang pedagang yang menderita kerugian apabila dia tidak mampu mengelola modalnya dengan baik. Semoga Allah selalu menuntun kita agar kita dapat mengelola modal yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Luar biasa. Iya, dari Bapak mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, untuk pemirsa yang di rumah, tetap menjaga kesehatan dengan melakukan aktivitas olahraga dengan cara tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita tetap terjaga imunitas tubuh sehingga bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Dan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu kan bertasbih, ya. Jadi termasuk COVID-19. Virus corona juga bertasbih. Jadi selain dengan usaha, kita juga tetap beribadah dan jangan lupa berdoa. Karena segala sesuatu itu terjadi hanya atas kehendak Allah. Kalau kita hanya melakukan aktivitas saja tapi tidak berdoa, maka Sama saja sama ya. saja. Ya, Kosong begitu. ya. Kosong. Jadi Iya. tetap kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu saja. Jadi untuk teman-teman dan pemirsa di rumah, pada pembahasan kita kali ini sangat sangat mengedukasi sekali ya. Tentunya bagi kalian yang ingin melakukan olahraga selama di rumah saja, bisa melakukan olahraga-olahraga seperti yang sudah kita bahas tadi bersama penjelasan narasumber-narasumber kita pada sore hari ini. Dan juga saya informasikan kepada pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah, diskusi kita pada sore hari ini bisa Anda diskusikan langsung bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada sore hari ini, dan juga bisa mendownload materinya melalui Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo melalui laman elearning.ung.ac.id. Sekali lagi melalui elearning.ung.ac.id, hanya dengan syarat telah meregistrasikan diri Anda terlebih dahulu. Jadi setelah melakukan registrasi, Anda bisa mendownload materi yang ada di situs tersebut. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada teman-teman dan juga pemirsa di rumah, jangan lupa untuk pantengin terus sosial media UNG TV, terutama di Instagram karena sedang mengadakan kuis ya. Setiap episodenya akan ada kuis. Dan juga terus ya menyaksikan perkembangan-perkembangan di live pada sore hari ini. Ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir ya, memberikan informasi yang sangat penting untuk masyarakat yang ada di rumah. Dan juga teristimewa lagi terima kasih kepada pemirsa teman-teman yang ada di rumah yang masih menyaksikan live pada sore hari ini. Dan untuk itu saya Andika Witana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.